Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya dalam praktikum sistem multimedia. Hari ini kita akan bahas tentang komponen-komponen multimedia menggunakan bahasa pemrograman PHP plus CI. Sebelum kita masuk ke programnya, kita akan bahas materinya terlebih dahulu. Nah, yang pasti multimedia itu ya pasti udah kalian tahu lah ya, dari kalian pelajari sama kalian tingkat 4 mungkin udah sering banget menyinggung multimedia, karena saya terlalu membahas panjang lebar karena kalian tahu lah multimedia itu apa. Nah, selanjutnya untuk multimedia itu ada dua, ada yang multimedia standalone, ada yang berbasis jaringan. Kalau dia standalone itu dia mempunyai storage, misalnya kayak hard disk, CD-ROM, dan alat input, terus alat output, juga ada sound card. Itu standalone tuh ya biasanya dalam bentuk fisik biasanya. Kalau berbasis jaringan itu dia menggunakan jaringan internet yang mempunyai bandwidth yang besar. Contohnya itu video conference dan video broadcast. Nah, video conference itu kayak Zoom, Gmeet, nah itu termasuk sistem multimedia berbasis jaringan. Terus untuk komponen multimedianya itu sebenarnya ada banyak. Saya sebutin dulu, yaitu adalah teks, audio, gambar, video, animasi, dan interaktif link. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang yang si teks. Nanti untuk pertemuan selanjutnya coming soon. Yang pasti ini untuk komponen jadi kalian tugasnya sih biasanya untuk membuat website. Nah, websitenya itu menggunakan bahasa pemrograman pemrograman PHP CI, tapi terdapat komponen multimedia, yaitu ada ya saya sebutin tadi, itu ada teks, audio, gambar, video, ada animasi, dan lain-lain. Karena di website kalian itu ada komponen multimedia. Selanjutnya, karena kita pertemuan pertama membahas teks, saya akan menjelaskan lebih dalam dari si teks itu. Nah, teks ini adalah elemen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Nah, jenis teks itu ada 3, ada plain text, formatted text, sama hypertext. Nah, kalau plain text itu biasanya kalau kita kita langsung ambil contohnya ya. Jadi plain textnya itu biasanya kalau kalian menggunakan notepad yang berextension .txt. Nah, itu termasuk plain text karena di situ hanya untuk menulis saja tanpa ada edit tulisan sekalipun. Nah, kalau format text itu konsepnya sama kayak plain text, cuma formatted text itu dia teksnya itu bisa kalian edit, mau dibikin bold, italic, dibikin underline, terus diganti fontnya, warnanya, dan lain-lain. Contohnya kalau yang di plain text itu dia kalian pakai, contohnya tuh pas kalian pakai notepad yang extensionnya .txt. Kalau formatted itu kalau kalian pakai wordpad atau office word ini udah masuk ke formatted text, karena tulisannya ini kan bisa kalian edit, bisa kalian jadi bold, italic, underline, bisa dibikin list dan lain-lain, bisa diwarnain, bisa dibikin tulisannya bikin 3D dan sebagainya, itu masuk formatted text. Nah, kalau hypertext itu pasti udah kalian tahu lah, hypertext itu dia jenis tulisan yang mengandung atau menggunakan fasilitas link. Contohnya itu ada HTML dan XML. Kalau HTML pasti udah kalian tahu lah ya. Nah, di codingan yang nanti saya akan jelasin ini dia kan masuknya dia hypertext dia masuknya ke HTML ya. Kalau yang kedua kan ada XML ya. Nah, XML nya itu mungkin ada di antara kalian ada yang ikut
workshop Java SML. Nah, SML tuh modelnya seperti itu. Untuk codingan SML itu biasanya lebih sederhana sih. Saya juga lupa ingat bentuk codingan SML-nya kayak gimana. Jadi SML itu codingannya lebih sederhana aja. Nggak sesederhana itu sih sebenarnya. Warna codingannya seperti itu, saya juga lupa. Terus, nah selanjutnya keunggulan dari SML itu sendiri adalah simple, intelligence, portable, fast, extensible, linking, and maintenance. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti kan saya buatkan PPT-nya untuk penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, setelah saya jelaskan ini, untuk jelasin lebih dalam tentang teks sama secara umum dan secara khususnya, sekarang kita masuk ke codingannya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya itu, kan kalian bikin sebuah website sederhana menggunakan PHP CI, tapi harus ada komponen multimedianya gitu. Untuk pertemuan pertama ini kita bahas komponen multimedia teks dulu. Ini saya ada codingannya. Untuk codingannya nanti akan saya cantumkan di link deskripsi video. Kalian boleh pakai template punya saya, atau kalian mau bikin sendiri juga nggak apa-apa, bebas aja. Kalau mau pakai punya saya, ini kan di website saya kan pas saya praktikum ya. Nah, ini pas saya praktikum ini, itu kan ada saya pakai database ya untuk login segala macam ya. Itu kalian dibikin pagar aja atau dibikin tag pagar aja, jadi pasti klik tuh nggak ada reaksi apa-apa, jadi hanya tampilan UI-nya aja tuh. Terus nah ini kan codingannya nih. Kalau untuk outputnya seperti kayak gini nih, outputnya kayak gini. Sebentar, saya buka localhost dulu. Pastikan sampai pinya nyala ya, karena ini pakai PHP. Nah, kayak gini. Enggak. Namanya. Oke, ini kan saya bikin website tentang Just Tip. Just Tip barang-barang yang berbau kekoreaan. Jadi, untuk tugas pertama ini adalah seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian bikin website sederhana menggunakan bahasa PHP plus CI, tapi harus ada komponen multimedianya. Untuk pertemuan pertama, komponen multimedianya itu adalah tentang membahas teks. Jadi dari website kalian ini, kalian bedah di website kalian, dia menggunakan font apa, tulisannya menggunakan font apa, terus apakah dia masuk paragraf atau header. Kalau masuk paragrafnya yang mana. Kalau dia masuknya ke dia header ke berapa. Terus juga kan di websitenya ada animasinya ya. Nah, kalian screenshot di bagian animasinya, animasi yang mana. Terus juga di animasinya ini menggunakan animasi apa gitu. Terus dia apa lagi ya, udah itu aja sih. Kalian bedanya itu doang sih, nggak ada yang lain. Pokoknya kalian beda tulisannya, apakah dia menggunakan bold atau dia menggunakan italic, apa menggunakan underline. Terus apakah tulisannya ini termasuk paragraf atau header. Kalau dia masuknya ke paragrafnya yang mana. Kalau tulisannya termasuk header, dia menggunakan header berapa. Terus dia menggunakan jenis font apa, terus menggunakan warna apa gitu. Terus kalau dia menggunakan animasinya di bagian mana. Terus udah itu aja sih. Pertama bedah itu dulu. Yang kedua, terutama kalau di bagian itu kan kalau jelasin secara tulisan ya. Nah, untuk pembuktiannya kalian screenshot codingannya.
Nah, screenshot codingannya, kalau codingannya dia headernya yang mana, terus paragraf yang mana, terus dia bagian animasinya di bagian mana, terus kalau dia masuk ke dia dalam masuk apa ya, masuk dalam tulisan untuk list item nih yang mana, terus juga kalau animasi codingan asetnya yang mana, gitu aja, yang simpel aja itu untuk yang pertemuan pertama. Oke, itu untuk yang apa, untuk yang pertemuan pertama kita akan bedah teksnya dulu. Nanti itu pertemuan selanjutnya coming soon. Mungkin saya spoilerin dikit untuk pertemuan selanjutnya. Sebentar. Maaf. Nah, ini untuk itu adalah untuk mungkin saja itu spoiler untuk pertemuan 2. Untuk pertemuan penjelasan lengkapnya gimana, coming soon ya. Jadi itu yang untuk yang sekarang pertama kita akan bedah teksnya dulu. Bedah teks dari website yang kalian bikin. Oke. Itu aja sih untuk pertemuan hari ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, penjelasan lengkapnya gimana nanti akan saya jelaskan di sesi Gmeet untuk lebih jelasnya lagi. Oke, sekian praktikum hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.